kakek ini dengan tega melecehkan 14 anak jalanan yang rata-rata usianya masih di bawah 12 tahun. Tapi yang lebih parahnya lagi, setelah puas sang kakek mengupas tubuh para korban dan membuang potongannya di pinggir jalan, kolong jembatan hingga kali. Tapi kemudian, karena satu kesalahan sepele, rahasia jahat kakek ini akhirnya terbongkar. Bagaimana ceritanya? Mari kita buka kasus ini. Selamat datang di Kisbook. Di sebuah desa kecil, tepatnya di Magelang, Jawa Tengah, hiduplah Hasan yang lahir dari keluarga petani yang sederhana. Hasan punya masa kecil yang tak bahagia. Hasan sering diolok dengan sebutan si bodoh dan dipukuli teman-temannya. Kenapa? Karena ia beberapa kali tidak naik kelas ketika SD. Dan sayangnya, orang tua Hasan justru ikut memarahi dan mengolok Hasan dengan kata-kata kasar, yaitu anak yang bodoh dan tidak berguna. Suatu hari, Hasan merasa sudah tidak kuat lagi. Di usianya yang baru 12 tahun, Hasan akhirnya nekat kabur dari rumah dan merantau sendirian ke Jakarta. Lalu bagaimana nasib Hasan selanjutnya? Sesampainya di Jakarta, Hasan menjadi gelandangan. Hasan tidur di emperan toko dan mengais makanan dari tong sampah untuk bertahan hidup. Awalnya Hasan aman-aman saja menjalani hidup barunya ini. Hingga suatu hari, ketika Hasan sedang mengais makanan di sebuah jalan, muncullah satu geng preman yang mulai menarget Hasan. Tiap hari, geng preman ini memalak uang Hasan, berapapun yang ia punya. Jika Hasan melawan, badannya langsung dihantam benda tumpul oleh para preman. Tapi tak lama kemudian, geng preman ini mulai menyiksa Hasan lebih gila lagi. Hasan mulai dibawa paksa ke tempat-tempat sepi. Lalu di sana, tubuh Hasan mulai diraba-raba. Lalu para preman bengis ini pun secara bergiliran melecehkan Hasan. Hasan teriak-teriak kesakitan akibat bagian belakangnya yang terasa sobek. Tapi para preman bengis ini tak peduli sama sekali. Pelecehan keji ini kemudian terjadi selama bertahun-tahun. Hasan sendirian. Ia tak punya siapa-siapa yang bisa menolongnya. Hasan hanya fokus untuk bertahan hidup sambil berharap hari esok adalah hari yang lebih baik. Hingga suatu hari, hari baik itu benar-benar datang ke hidup Hasan. Suatu hari, ada seorang pria tua baik hati bernama Pak Karso yang tak sengaja melihat Hasan tidur di emperan jalan. Pak Karso yang merasa kasihan memberi Hasan sedikit makanan. Hasan hanya berterima kasih dan disitulah momen dimana Hasan mulai mengenal Pak Karso. Karena berkali-kali bertemu, Hasan menjadi sangat dekat dengan Pak Karso. Hasan yang trauma sempat tak percaya dengan Pak Karso. Tapi kemudian karena ketulusan Pak Karso, Hasan pun merasa aman. Hingga suatu hari, Pak Karso menawarkan sesuatu yang Hasan tak pernah bayangkan. Pak Karso mengajak Hasan untuk ikut tinggal di rumahnya di kampung halamannya. Tentu saja Hasan menerima tawaran itu. Dan benar saja, Pak Karso merawat Hasan ibarat anaknya sendiri. Pak Karso membiayai kebutuhan Hasan, bahkan menyekolahkannya. Lalu tak terasa, Hasan pun mulai beranjak dewasa. Hasan tumbuh menjadi pria yang gagah. Pak Karso pun mengasah Hasan sudah siap untuk menjalani hidupnya sendiri. Pak Karso kemudian menjodohkan Hasan dengan keponakannya, seorang gadis belia bernama Ira. Tak butuh waktu lama, Hasan dan Ira pun menikah. Hasan tak pernah membayangkan betapa bersyukurnya ia akhirnya bisa terlepas dari masa lalu kelamnya dan menjalani hidup bahagianya yang sekarang. Tapi malangnya, kebahagiaan itu pun tak berlangsung lama. Ternyata, ketika sudah menikah, Hasan sama sekali tidak pernah menyentuh istrinya sedikit pun. Selama bertahun-tahun, Hasan dan Ira tidur sekamar, namun tak pernah melakukan hubungan suami istri. Kenapa Hasan begitu? Ira pun selalu diabaikan ketika bertanya kepada Hasan. Hal ini tentu sangat menyiksa Ira. Sebagai istri, tentu saja Ira mendambakan belayan kasih sayang dari suaminya. Tapi Hasan tetap tak pernah menyentuh Ira sedikit pun. Hingga suatu hari, sebuah kabar sangat buruk tiba. Ira mendadak meninggal karena sakit keras. Tapi bukannya sedih, peristiwa buruk ini justru membuat Hasan diam-diam lega. Sungguh aneh, karena ternyata bertahun-tahun sudah Hasan memendam hasrat fantasi liarnya kepada laki-laki, khususnya anak laki-laki di bawah umur. Setelah Ira pergi, Hasan tak perlu lagi berpura-pura jadi suami yang baik dan menyukai wanita. Hasan mulai menjalankan sebuah rencana rahasia. Rencana ini ternyata sudah ia pikirkan selama bertahun-tahun di kepalanya. Hasan pun mengemas semua barang-barangnya. Ia segera bergegas kembali tempat awal ia mendapatkan traumanya, ibu kota Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Hasan langsung mengganti namanya. Ia mulai dikenal dengan nama barunya, Baikuni.
Beberapa tahun kemudian, di lingkungan barunya ini, ia dikenal suka menolong orang, khususnya para anak jalanan yang hidupnya susah. Baikuni suka menawarkan makanan dan tempat tinggal untuk mereka. Para warga pun salut terhadap Baikuni. Warga menganggap Baikuni adalah sosok yang sangat penyayang. Tapi, para warga tak tahu niat Baikuni sebenarnya. Kebaikan ini ternyata hanyalah modus untuk bisa mendekati para anak laki-laki jalanan di bawah umur. Hingga suatu hari, Baikuni sudah tak mampu menahan hasrat nafsu bejatnya ini. Baikuni mengajak seorang anak jalanan berusia 12 tahun bernama Adit. Baikuni mengajak Adit jalan-jalan ke sebuah kuburan sepi. Adit yang sudah sering kali ditolong Baikuni, menurut saja Adit tak punya rasa curiga sedikit pun. Tapi, begitu tiba di tempat sepi, Baikuni mulai memegang tubuh kecil Adit. Baikuni mengajak Adit untuk melakukan hal yang tak senonoh bersamanya. Persis seperti yang dilakukan para preman ke Baikuni dulu waktu kecil. Adit yang ketakutan langsung teriak minta tolong. Baikuni panik. Baikuni menyuruh Adit diam, tapi Adit terus melawan. Tak berpikir panjang, Baikuni langsung menghabisi Adit dengan tali untuk membungkam teriakannya. Tubuh mungil Adit pun lama-lama lemas. Tak lama kemudian, Adit sudah tak bernyawa. Tapi bukannya panik dengan apa yang baru saja ia lakukan, Baikuni justru bergairah. Dan persis seperti yang kalian duga, Baikuni mulai meraba-raba bagian belakang Adit. Baikuni mulai melecehi tubuh mungil Adit yang sudah tak bernyawa. Keesokan harinya, jasad Adit ditemukan tanpa busana oleh warga sekitar. Polisi pun dipanggil, tapi polisi tak dapat mengenali jasadnya. Polisi berpikir ini hanyalah seorang anak jalanan yang tak jelas asal-usulnya. Karena itu, penyelidikan tak berlangsung lama sebelum akhirnya dihentikan. Mengetahui hal ini, Baikuni merasa lega, dan dari sini ia sudah tahu cara mainnya. Baikuni mulai mengincar anak-anak bocah lainnya yang tinggal di jalan dan tak punya keluarga. Karena persis seperti masa lalu Baikuni dulu, ketika seorang anak jalanan jahati dan hilang, tak akan ada yang peduli kepada mereka. Korban kedua adalah Ferry, seorang anak berusia 11 tahun. Baikuni merenggut nyawanya dan melecehkan tubuhnya di sebuah lahan pabrik tua yang sepi. Jasadnya kemudian Baikuni buang di pinggir jalan. Kemudian, lagi-lagi, polisi gagal menyelidiki asal-usul korban. Melihat hal ini, Baikuni merasa semakin percaya diri. Baikuni mulai mencari lahan-lahan kosong yang bisa ia gunakan untuk menjalankan aksinya. Dalam kurun waktu 17 tahun, Baikuni kemudian total menghabisi dan melecehkan 14 bocah anak laki-laki yang semuanya berusia 12 tahun ke bawah. Semuanya dihabisi tanpa ampun. Banyak dari mereka bahkan tubuhnya dipotong-potong. Potongan tubuh para korban Baikuni sembunyikan di banyak penjuru kota Jakarta. Beberapa korban bahkan ditemukan kepalanya berminggu-minggu setelah tubuhnya ditemukan duluan. Tapi kejahatan Baikuni tak bisa ia tutupi terus-menerus. Akhirnya ada satu kejadian yang mengungkap semua kejahatannya. Suatu hari, polisi menemukan potongan tubuh anak kecil di kolong jembatan. Kondisinya begitu mengenaskan, baunya sudah sangat busuk, dibungkus kantong kresek dan diikat dengan tali. Bagian tubuh lainnya dimasukkan ke dalam kotak dus bekas air mineral. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah jenazah Ardiansyah, seorang bocah 9 tahun. Tapi, tak seperti korban-korban sebelumnya yang tak jelas asal-usulnya, Ardiansyah ternyata masih punya keluarga yang masih bisa dihubungi. Ibu Ardiansyah yang hatinya hancur mengetahui anaknya yang lama hilang sudah jadi potongan jenazah, berjanji untuk mencari tahu siapa pelakunya. Baikuni tidak tahu akan situasi ini. Ia tak sadar bahwa polisi sedang melakukan penyelidikan secara diam-diam di daerah tempat tinggalnya. Dan tak perlu waktu lama, polisi akhirnya menemukan jejak bahwa Ardiansyah diketahui sering bermain ke tempat Baikuni. Keesokan harinya, polisi menggerebek kediaman Baikuni. Baikuni kaget setengah mati. Polisi langsung menggeledah rumah Baikuni. Betapa terkejutnya para polisi ketika mereka menemukan sisa baju penuh dengan noda darah yang kemudian diketahui adalah milik Ardiansyah. Seluruh warga menyaksikan bagaimana Baikuni, seorang kakek baik hati, penolong anak jalanan, ternyata menyimpan rahasia keji yang tak ada satupun tetangganya menyangka. Baikuni tak mampu berkata apa-apa. Baikuni hanya bisa menunduk mengaluh, membayangkan hukuman seperti apa yang akan ia terima nantinya atas perbuatan kejinya. Tak butuh waktu lama, persidangan pun dilakukan. Mengejutkannya, Baikuni justru tak membela diri. Ia langsung mengakui semua perbuatan kejinya di depan semua orang. Baikuni mulai menceritakan bagaimana ia menghabisi dan melecehkan korbannya satu persatu. Pengakuan yang keluar dari mulut Baikuni sungguh memilukan bagi semua orang yang hadir di sidang. Dan pada akhirnya, hakim pun kemudian memutuskan Baikuni secara resmi divonis hukuman mati. Itu
Itulah kisah Baikuni, sang kakek pemangsa anak jalanan. Sekalipun tanpa ada keluarga yang membela, keadilan untuk anak-anak jalanan ini akhirnya berhasil ditegakkan.